Oke, kita mulai dari sini, tepat di garis khatulistiwa. Belum lama ini, ada sebuah percakapan yang penting banget soal masa depan energi kita semua. Yup, semua berawal dari Pontianak, di mana ada harapan baru buat energi bersih yang mulai kelihatan cahayanya. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya semua ini buat Indonesia? Coba deh, perhatiin angka ini. 7,13. Kelihatannya sih cuma angka biasa ya, tapi jangan salah, ini penting banget. Angka ini tuh kayak cermin dari kondisi ketahanan energi Indonesia sekarang. Skor inilah yang nentuin kita lagi ada di posisi mana dan mau melangkah kemana selanjutnya. Jadi, apa artinya angka 7,13 itu? Nah, ini dia penjelasannya. Angka itu adalah skor indeks ketahanan energi nasional kita. Dengan skor segitu, kita masuk kategori tahan. Udah bagus sih, tapi target kita jauh lebih tinggi dari itu. Kita mau jadi sangat tahan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Oke, ini dia rute perjalanan kita kali ini. Kita akan mulai dari gambaran besar teka-teki energi nasional, lalu kita zoom in ke harapan yang muncul dari khatulistiwa. Kita juga bakal intip potensi tersembunyi Kalimantan Barat, bongkar 3 pilar kolaborasinya, dan di akhir kita renungkan soal warisan apa yang mau kita tinggalkan. Siap? Jadi, ini dia tantangan utamanya di tingkat nasional. Indonesia itu punya ambisi besar. Kita pengen banget status ketahanan energi kita naik kelas, dari yang sekarang tahan jadi sangat tahan. Dan targetnya nggak main-main, cuma dalam beberapa tahun ke depan. Ini target yang super ambisius dan butuh strategi yang benar-benar jitu. Dari ambisi nasional yang besar tadi, sekarang mari kita lihat di mana percikan apinya dimulai. Semuanya berawal dari sebuah seminar energi terbarukan di Pontianak. Mungkin kedengarannya biasa aja ya, cuma seminar. Tapi acara ini ternyata jadi pemicu obrolan super penting yang kita bahas sekarang ini. Nah, yang bikin acara di Pontianak ini jadi istimewa itu adalah siapa aja yang datang. Coba lihat deh, lengkap banget. Ada Dewan Energi Nasional, ada akademisi dari UNU Kalbar, pemerintah daerah, pemain besar industri kayak Pertamina, sampai aktivis lingkungan, dan bahkan mahasiswa. Semuanya kumpul di satu tempat. Ini bukti nyata kalau urusan transisi energi itu bukan kerjaan satu pihak, tapi tanggung jawab kita bareng-bareng. Terus kenapa sih harus Pontianak? Kenapa Kalimantan Barat? Karena provinsi ini tuh kayak miniatur Indonesia. Potensi energinya luar biasa besar. Dan sekarang, Kalbar ada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Mau terus bergantung sama energi fosil yang makin hari makin sedikit, atau beralih ke energi terbarukan yang potensinya melimpah ruah di sana. Coba kita bandingkan ya. Di satu sisi ada energi fosil. Kita semua tahu sumber dayanya makin tipis, dan ini bikin kita jadi tergantung banget sama impor. Di sisi lain, ada jalan lain nih, jalan menuju kemandirian, yaitu energi terbarukan lokal yang jumlahnya banyak banget dan belum banyak disentuh. Pilihannya jadi kelihatan jelas banget kan? Dan kalau kita ngomongin harta karun energi di Kalimantan Barat, ini bukan isapan jempol. Karena letaknya di khatulistiwa, tenaga suryanya ada sepanjang tahun. Terus, limbah dari jutaan hektar kebun sawit itu bisa diubah jadi energi biomasa yang dahsyat. Belum lagi sungai-sungai besarnya yang punya potensi tenaga air. Bahkan, ada juga potensi mineral strategis seperti uranium. Luar biasa kan potensinya? Tapi, ya itu dia, punya potensi segudang pun nggak akan jadi apa-apa tanpa kolaborasi. Nah, dari seminar di Pontianak itu muncul 3 pilar utama yang bisa jadi kunci solusi. Apa aja? Kebijakan nasional yang solid, aksi lokal yang nyata, dan panduan moral yang kuat. Yuk kita dengarkan suara dari masing-masing pilar ini. Pertama, dari tingkat nasional. Suara dari Dewan Energi Nasional yang diwakili oleh Muhammad Khalid Shirazi itu jelas banget. Pesannya simpel, ini kerja tim. Nggak bisa sendiri-sendiri. Seperti yang bisa Anda lihat, transisi energi ini butuh kerja bareng yang erat antara pemerintah, akademisi, industri, dan tentunya kita semua, masyarakat. Sekarang kita ke perspektif lokal. Pesan dari Wakil Wali Kota Pontianak, Pak Bahasan, ini benar-benar ngena. Ini bukan lagi soal teknologi canggih, tapi soal manusianya. Belum menekankan pentingnya menyiapkan anak-anak muda di Kalbar. Kenapa? Biar nanti mereka bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri. Biar nggak cuma jadi penonton di kampung halaman sendiri. Dan pilar yang ketiga, ini datang dari dunia akademik, dari panduan moral kita. Rektor UNU Kalimantan Barat, Profesor Sukino, mengingatkan kita sesuatu yang lebih dalam. Menurut beliau, pindah dari energi fosil ke energi bersih itu bukan cuma urusan teknis, bukan cuma ganti mesin. Tapi, ini adalah bagian dari ikhtiar kita, usaha kita,
buat menjaga alam, sebuah tanggung jawab moral yang besar. Jadi, ini semua bukan cuma wacana atau diskusi di seminar loh, udah ada peta jalan nasional yang konkret. Langkah-langkahnya jelas banget. Mulai dari mempercepat pembentukan cadangan energi, merevisi aturan biar investasi swasta lebih gampang masuk, mengurangi impor BBM dengan nambahin campuran biofuel, sampai mereformasi subsidi energi biar lebih tepat sasaran. Ini dia blueprint kita menuju kemandirian energi. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Di luar semua detail kebijakan, di luar semua urusan teknis, kenapa sih ini semua penting banget? Kenapa kita harus repot-repot ngurusin ini? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ini semua tentang warisan. Warisan yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Profesor Sukino punya istilah yang bagus banget, energi yang adil. Konsep yang dalam kan? Artinya, energi bersih itu bukan cuma soal lingkungan jadi lebih baik, tapi ini juga soal keadilan antar generasi. Kita punya pilihan, mau mewariskan masalah ke generasi berikutnya, atau kita mau memberikan jaminan masa depan yang lebih baik buat mereka. Karena pada akhirnya, urusan energi itu ya urusan peradaban. Ini jauh lebih besar dari sekedar isu ekonomi atau isu teknis. Energi itu adalah fondasi. Fondasi dari cara kita hidup, cara kita bekerja, dan cara kita membangun masyarakat kita. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Energi itu ada di mana-mana dalam hidup kita. Pertumbuhan ekonomi negara kita bergantung pada energi. Transportasi yang kita pakai setiap hari butuh energi. Listrik di rumah, gadget yang ada di tangan kita sekarang, semuanya butuh energi. Dan yang paling penting, pilihan energi kita hari ini akan menentukan kualitas udara yang dihirup oleh anak-anak kita besok. Jadi, dari skor 7,13, dari potensi luar biasa di Kalimantan Barat sampai peta jalan nasional yang sudah ada, semuanya mengerucut pada satu pertanyaan ini. Pertanyaan untuk kita semua, warisan energi seperti apa yang mau kita tinggalkan? Jawabannya ada di tangan kita, dan harus kita mulai dari sekarang.